Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa tarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh dia akan mendapatkan karunia yang banyak. Jamaah subuh rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim Suratul A'raf. Pada kajian kemarin kita masuk ke ayat yang ke-7. Pada ayat yang ke-7 Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwasanya kita semuanya nanti akan dimintai tanggung jawab terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Setiap kita adalah pemimpin. Setiap kita akan dimintai tanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Seberapa besar kewenangan yang diberikan oleh Allah sewaktu kita hidup di dunia, itu semuanya nanti harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa lanaqassannahum bingilmin. Artinya Allah akan menghadirkan semuanya catatan amalan perbuatan kita kelak di yaumul qiyamah dengan ilmu, dengan segala sesuatu kekuasaan Allah Azza wa Jalla, sehingga memungkinkan seluruh amal perbuatan kita nanti ada track recordnya. Bahasa apa? Coba. Ya, bahasa Jawanya. Ada track recordnya, ada catatan, semuanya tercatat dengan rinci oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahwasanya Allah benar-benar maha teliti. Allah mengutus para malaikatnya untuk mencatat seluruh amal perbuatan kita, baik yang zahir maupun yang batin. Seluruh ucapan kita sewaktu kita hidup di dunia, semuanya tercatat rapi. Untuk apa hal tersebut dilakukan oleh Allah? Agar supaya manusia mengetahui bahwasanya Allah itu maha adil, seadil-adilnya. Allah sudah mengabarkan kepada kita, barang siapa yang datang dengan kebaikan-kebaikan, maka akan diberi balasan 10 kali lipat, bahkan lebih. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalha. Ya. Barang siapa yang datang dengan kebaikan, amal-amal kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat, bahkan lebih. Apalagi di bulan Ramadan akan dilipat gandakan dengan lipat ganda yang tidak terhinggakan. Tapi barang siapa yang berbuat kejahatan, tidaklah dia dibalas kecuali sesuai dengan amalannya. Inilah Allah Azza wa Jalla, Tuhan Rabb semesta alam. Begitu dermawannya, begitu murahnya kepada kita, begitu sayangnya kepada kita umat manusia sebenarnya. Allah menciptakan
itu semuanya dengan ilmunya. Semuanya diciptakan oleh Allah agar supaya berjalan kehidupan ini. Sehingga semuanya ditentukan, diciptakan berdasarkan pertimbangan ilmu Allah. Sudah sangat jelas bagi kita. Allah menciptakan manusia, memberi ujian kepada manusia. Sebagian diberi hidayah, sebagian dibiarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagian berada di surga, sebagian berada di neraka. Nanti akhirnya seperti itu. Tinggal kita yang menentukan apakah kita kepingin menjadi ahli surga atau menjadi ahli neraka. Semuanya dijelaskan secara rinci oleh Allah Azza wa Jalla. Pada ayat yang ke-8 dari surat Al-A'raf, Allah berfirman, wal waznu yawma idzinil haq. Dan timbangan pada hari itu adalah benar. Adalah benar, penuh dengan keadilan. Setelah melalui penelaahan, ya, kita nanti akan diberi kitab catatan amal kebaikan kita oleh Allah masing-masing di padang mahsyar. Setelah melalui proses yang sangat panjang, ya, karena ukurannya adalah 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ketika kita menunggu proses pemberian amal catatan kebaikan kita, catatan amal kita, baik kebaikan maupun keburukan, kita berada di padang mahsyar, di mana bumi pada waktu itu diganti oleh Allah menjadi bumi yang datar seperti lapangan, tidak ada gunung, tidak ada iub-iub. Matahari didekatkan sejauh 1 mil. Di situ kita menunggu proses yang sangat panjang, menunggu pembagian catatan amal-amal kita. Barang siapa, kata Allah, yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan, dia beruntung. Ada juga yang mendapatkan catatan dari sebelah kiri ataupun dari sebelah belakangnya. Ini adalah orang-orang yang merugi. Bal waznu yawma idzinil haq, kata Allah. Timbangan pada hari itu ditegakkan oleh Allah dengan prinsip keadilan yang seadil-adilnya. Faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Waman khaffat mawazinuhu, barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, faulaika allazina khasiru anfusahum, mereka adalah orang-orang yang, kata Allah, khasiru anfusahum, merugikan dirinya sendiri. Kenapa Allah berfirman demikian? Orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Ya, ibarat wong dagang kiye rugi ora tayang. Sebagai rugi kenapa? Tidak bisa berhitung. Gimana betul? Ya biasanya nggak berdagang rugi karena salah perhitungan. Salah perhitungan itu bisa dikarenakan karena dia bodoh, tidak bisa menghitung. Ini akan terjadi bagi kita. Ya, kalau kita tidak pandai-pandai berhitung sewaktu di dunia, ini akan ringan timbangan amal perbaikan kita. Kita tahu, ya, saya kasih contoh yang mudah saja. Kenapa Allah mengatakan waman khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum. Barang siapa ringan timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Kenapa dikatakan demikian?
Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengabarkan kepada kita, barang siapa, contoh yang muda, yang sholat berjamaah di masjid, pahalanya berapa? 25 sampai 27. Kalau sholat sendirian pahalanya berapa? 1. Ngerti janjane? Gini betul? Tapi apakah semuanya berjamaah di masjid? Nah, ini permasalahan. Ini permasalahan. Makanya Allah berfirman, khasiru anfusahum, merugikan dirinya sendiri. Ngerti janjane? Ya, coba kalau panjenengan jadi pedagang di dunia, siji nawar wedhus gampangan 3 juta, siji nawar 4 juta, pasti yang dikasih yang 4 juta. Sudah tahu seperti itu. Akan tapi untuk masalah akhirat terkadang ya karena orang keton ya sehingga mereka tidak menggunakan ilmu hitung dengan benar. Ini makanya Allah mengatakan ada orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya adalah karena kurangnya dia beramal, padahal Allah sudah memberikan kemudahan, sudah memberikan lipat ganda yang banyak. Allah menggambarkan barang siapa yang menginfakkan sedekah di jalan Allah, maka akan dilipat gandakan mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. Infak 1000, sedekah 1000 berarti bisa dibalas 10.000 atau 700.000. Akan tetapi kita tidak pandai berhitung. Ini betul. Kenapa dia katakan tidak pandai berhitung? Karena ketika untuk urusan dunia, panjenengan kita semuanya manusia mudah untuk mengeluarkan uang berjuta-juta. Tapi kalau untuk urusan sedekah, infak dan sebagainya, panjenengan milih duit sing receh. Gitu betul. Makanya di sini Allah berfirman, ya, orang yang ringan timbangan kebaikannya adalah orang yang merugikan dirinya sendiri. Nah, ketika kita mengetahui hal ini, kita jadikan ini adalah jadikan penyemangat agar supaya kita tidak dinamakan sebagai orang-orang yang merugikan diri kita sendiri. Kita mulai berhitung mulai hari ini. Kita manfaatkan apa yang bisa kita dapatkan hari ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Ya, orang-orang yang rugi. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya kurang lebih bahwasanya salat subuh, salat 2 rakaat sebelum subuh maksud saya, itu lebih baik daripada bumi dan seisinya. Salat 2 rakaat sebelum subuh, salat sunnah, ya. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti angger di duitna ganjarannya pahala salat subuh, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh kira-kira berapa? Lah itu. Ya, kira-kira kalau kita uangkan coba. Tapi kenyataannya kita ya apa? Ya, mungkin ya ketika Ramadan ya termasuk bukan hanya saya tidak mengatakan siapa, termasuk diri saya sendiri ya. Kalau Ramadan mungkin bisa rutin, di luar bulan Ramadan kadang-kadang orang rutin, kadang-kadang malah ana sing babar blas kelalen boro-boro salat sunah sebelum subuh bae wis arep pelentong srengenge ini hal-hal yang semestinya kita ya ketika beramal saleh ya tidak usah terlalu muluk-muluk ya, yang pasti saja
yang sudah jelas-jelas diperintah oleh Rasulullah dan pahalanya jelas, ringan, mudah, tapi pahalanya besar. Ini karena memang kita tidak dituntut banyak-banyak dari Allah. Allah hanya menuntut yang sedikit tetapi istiqomah, sedikit tetapi terus menerus. Allah tidak akan bosan sampai kita sendiri yang bosan. Itu. Contoh yang lain, Rasulullah mengabarkan bahwasanya barang siapa membaca Al-Quran, ya, itu akan diberi pahala. Jadi tadi pahalanya 10 kali lipat sampai berlipat-lipat. Dan satu huruf itu dihitung satu pahala. Gimana betul? Itu dalam luar sholat, kalau di dalam sholat lebih banyak lagi. Sekali lagi, manusia itu khasiru anfusahum, mereka merugikan dirinya sendiri. Angger sholat kepengine gagian rampung maca surat sing itu. Paham gak? Kenapa Allah mengatakan orang-orang yang khaffat mawazinu faulaika alladzina khasiru anfusahum? Itu untuk kita kaum muslimin. Untuk orang-orang kafir lebih parah lagi, ya, lebih parah lagi, karena mereka sama sekali tidak punya kebaikan, sehingga ya ditimbang pun ya sangat jomplang. Ya barangkali kalau kita sih ya, mudah-mudahan ya, kita banyak diampuni oleh Allah tabarak wa ta'ala. Bentar. Di dalam lanjutannya Allah berfirman, bima kanu bi ayatina yadlimun. Orang-orang yang merugikan dirinya sendiri itu yang ringan timbangan kebaikannya disebabkan mereka adalah zalim kepada ayat-ayat kami, kata Allah, mengingkari ayat-ayat Allah tabarak wa ta'ala. Ya, kita sebenarnya faham bahwasanya seperti yang saya sampaikan tadi, pahala sholat berjamaah lebih besar, akan tapi kita zalim kepada diri sendiri. Ya, diwehi 1 juta orang gelem milih 1000. Itu gampangannya seperti itu. Sehingga dikatakan oleh Allah, karena mereka ini kebanyakan adalah zalim terhadap ayat-ayat kami, tidak mengimani dengan keimanan yang benar, sehingga berat untuk melaksanakan apa-apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, sehingga pada akhirnya mereka ringan timbangan amal-amal kebaikannya. Perlu panjenengan fahami bahwasanya besok ya kita semuanya akan menerima catatan amal kebaikan kita, dan itu setelah melalui proses yang panjang. Baru ketika sudah diterima catatan amal kebaikan kita, baru kita melewati proses yang dinamakan al-mizan, yaitu penimbangan amal. Ya. Apa yang ditimbang kira-kira? Yang pertama, kata para ulama, ada 3 hal yang akan ditimbang. Yang pertama adalah amalan itu sendiri. Amalan kita ditimbang oleh Allah tabarak wa ta'ala. Bagaimana amalan kok bisa ditimbang? Kepriwe nimbangi? Itu dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita tidak usah bingung. Allah bisa membuat sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang real. Contoh, Rasulullah bersabda bahwasanya suratul Baqarah dan suratul Ali Imran nanti di padang mahsyar akan menjadi seperti bentuk awan atau seperti sekelompok burung-burung yang akan menaungi para pembacanya di yaumul kiamah nanti.
kalau panjenengan suka membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran, kata Rasulullah, nanti kedua surat tersebut di yaumul kiamah akan membentuk seperti awan yang akan menaungi panjenengan. Kami sampaikan tadi di padang mahsyar tidak ada aling-alingnya sama sekali. Panasnya luar biasa. Digambarkan ada orang yang berkeringat sampai bahkan keringat tersebut menenggelamkan orang tersebut, saking banyaknya keringat orang tersebut. Makanya kita butuh naungan, dan diantaranya adalah seperti digambarkan oleh Rasulullah, yaitu kita rajin membaca Al-Quran secara umum, dan Rasulullah mengkhususkan suratul Baqarah dan Ali Imran. Itu. Jadi yang akan ditimbang oleh Allah adalah amal-amal perbuatan kita. Ibadah-ibadah kita nanti akan ditimbang oleh Allah. Seberapa berat tidak sama masing-masing orang. Kita sholat subuh berjamaah bersama-sama, bacaannya sama, cara gerakannya sama, waktunya sama, lamanya sama, tetapi timbangannya berbeda. Tergantung nopo berarti nggih. Tergantung nopo kira-kira. Seberapa kualitas daripada salat kita, seberapa khusyuk kita bisa salat, seberapa besar ya keikhlasan yang kita miliki. Ini yang akan memperberat timbangan. Amal-amal kita akan ditimbang oleh Allah. Dilihat seberapa ikhlas pertama. Siapa yang paling berat timbangannya, keikhlasannya. Sudah barang tentu semakin kita ikhlas, semakin kita jauh dari riya, itu akan semakin berat timbangannya. Lalu dari kekhusyuan kita, seberapa lama ya kita bisa khusyuk dalam salat kita. Salat kita subuh tadi berapa menit? 10 menit ada. Panjenengan khusyuknya berapa menit kira-kira? Masing-masing orang sudah tentu sendiri ana sing 10 menit pikirannya nang omah bayana. Yang 10 menit pikirannya nang ngalas bayana, ya. Ada yang 10 menit ya itu malah turu. Itu seperti itu. Ini yang akan ditimbang. Yang berikutnya yang mempengaruhi berat atau tidaknya adalah dari gerakan-gerakan sholat kita. Siapa yang gerakan sholatnya paling mendekati dengan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah barang tentu ini tergantung daripada ilmu kita masing-masing. Seberapa kita mengenal gerakan-gerakan sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin mendekati kebenaran akan semakin berat. Yang berikutnya adalah terkait bacaannya, ya. Seberapa kita bisa membaca, ya, seberapa baik kita membaca, seberapa panjang bisa kita baca di dalam salat-salat kita. Itu yang akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita. Itu. Yang pertama akan ditimbang adalah amal-amal kebaikan kita. Yang kedua, kata para ulama, adalah yang ditimbang juga catatan amal kita juga akan ditimbang. Catatan kebaikan dan catatan keburukan itu akan ditimbang. Berat sing mana gitu. Dalam sebuah hadis yang panjang yang dikenal dengan istilah hadis bitolgoh, ya, nanti di padang mahsyar ketika ada proses penimbangan catatan amal, ada seorang hamba yang didatangkan di hadapan Allah dengan membawa buku catatan amal, 99 buah catatan amal. Setiap lembar itu kata Rasulullah
panjangnya sejauh mata memandang, isine mung dosa tok. Ya, ada 99 catatan amal dari seorang hamba, ya, masing-masing lembar itu adalah panjangnya sejauh mata memandang. Tapi isinya adalah apa? Isinya dosa tok. Subhanallah. Lalu orang tersebut diseru oleh Allah, "Hai fulan, kamu ngaku apa enggak ini dosa-dosa kamu?" Kata orang tersebut, ketika di akhir nanti kita tidak bisa mengelak. Ya, karena itu semuanya adalah didatangkan oleh Allah dengan ilmu yang seperti sudah kami sampaikan kemarin. Ya, kalau kita gambarkan dengan sekarang, ya dengan menggunakan teknologi, ya, direkam sehingga disampaikan, diberikan kepada orang, ini rekaman kamu, ya, catatan kehidupan kamu dari mulai dahulu sampai kamu mati. Kamu pada hari ini begini, kamu pada hari itu begitu. Itu semuanya terlihat sehingga orang tersebut tidak bisa mengolah. Sehingga terkumpullah 99 catatan amal. Masing-masing lembar semuanya itu terdiri dari keburukan-keburukan, dosa-dosa, kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Orang ini sudah pasrah, ya, pasrah kepada Allah. Akan tetapi pada prosesnya ternyata dia masih punya satu kartu bitogo yang bertulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu apa yang terjadi? 99 kitab dosanya ditimbang dengan bitogoh tadi, dan ternyata bitogohnya lebih berat. Subhanallah. Ini menjadi orang yang beruntung. Ini gambaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang dapat kita pelajari dari hadis yang mulia ini? Bahwasanya akidah kita itu menjadi pokok daripada segala macam amalan kita. Jangan sampai kita meninggal dunia masih menyisakan dosa-dosa kesyirikan. Sebisa mungkin kita mengikis habis apa-apa yang masih ada, keyakinan-keyakinan yang masih ada yang membuat akidah kita rusak. Ya, bitogoh kita semuanya mendapatkan bitogoh. Akan tetapi bitogoh kita nanti sekali lagi timbangannya berbeda-beda. Setiap kaum muslimin insya Allah mempunyai bitogoh, akan tetapi timbangannya berbeda-beda. Karena di dalam dunia juga berbeda-beda. Ada yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kadang hanya di bibir saja. Ya. Mengatakan bahwasanya tidak ada Allah yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Akan tetapi pada prakteknya dia masih percaya dengan dukun, masih percaya dengan jimat, masih percaya dengan hal-hal seperti itu. Ini namanya akidahnya rusak, bitogohnya juga rusak nantinya. Mengatakan bahwasanya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah, akan tetapi dalam kehidupan sehari-harinya dia tidak mencontoh Rasulullah dalam segala aspek kehidupannya, atau mencontoh Rasulullah dalam hal-hal tertentu, tidak keseluruhannya. Ini juga menjadikan bitogohnya ringan. Ini yang harus kita pahami, ya. Bahkan banyak di antara manusia yang tidak memiliki bitogoh barangkali, karena syahadatnya hanya dipakai ketika berada di syahadatnya membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah hanya karena keperluan dunia, bukan dari hatinya, sehingga dia datang kepada Allah dengan tidak mempunyai bitogoh, tidak mempunyai kartu yang akan memperberat timbangan kebaikan kita.
Ini gambaran. Ya tadi adalah yang pertama yang akan ditimbang amal, yang kedua adalah kitab catatan amal-amal perbuatan kita. Yang ketiga, para ulama mengatakan bahwasanya yang akan ditimbang adalah kita, orangnya itu sendiri. Ya makanya Rasulullah menyampaikan, bersabda dalam sebuah hadis yang kurang lebih artinya, besok di yaumul kiamah akan datang orang yang besar. Ya, besar. Orang yang besar artinya orang tersebut di dunia mempunyai kedudukan yang besar, orangnya juga besar. Akan tetapi ketika ditimbang ternyata bobotnya tidak sampai melebihi bobot sayap nyamuk. Ini digambarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi kita semuanya mau seberat apapun juga tergantung apa yang kita lakukan pada hari ini. Kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan itu semuanya akan mempengaruhi al-mizan nanti di yaumul qiyamah. Amal-amal kita ditimbang, kitab catatan amal kita ditimbang, begitu juga diri kita akan ditimbang. Orang-orang yang daging dan darahnya ya terbuat dari sesuatu yang halal, sudah tentu akan lebih berat dari orang yang suka memakan harta yang haram. Orang-orang yang di dalam kehidupannya banyak menjalankan beribadah kepada Allah, badannya tentu lebih berat ketika ditimbang di yaumul qiyamah daripada orang yang anggur-angguran di dunia, artinya tidak suka beribadah kepada Allah. Walaupun fisiknya gede, sehat, waras, gagah dan sebagainya, tapi kalau tidak pernah ngibadah kepada Allah, nanti di yaumil kiamah timbangannya tidak akan lebih berat daripada sayap nyamuk ini. Ya, ini harus kita jadikan pelajaran agar supaya kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita diberi fisik yang lengkap, diberi kesehatan oleh Allah, dan ini semuanya nanti akan ditimbang ketika kita gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Insyaallah bahwasanya semuanya tubuh kita akan memperoleh timbangan yang berat pada hari kiamat kelak. Jamaah rahimakumullah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat yang lain, yang hampir sama, surat yang sering kita baca, Al-Qariyah, "Maman saqulat mawazinuhu bahwa fi ghishyatir radiyah, maman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah." Itu. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka dia akan memperoleh kehidupan yang radiyah, yang menyenangkan, yang diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya akan dimasukkan ke dalam Jannatun Na'im, surga yang penuh kenikmatan. Maka barang siapa yang khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah, barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat tinggalnya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Ya, narun hamiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah, neraka yang sangat panas. Ya makhluqakumullah, sudah sangat jelas jalan-jalan kehidupan di dunia sampai kepada tujuan akhir kita di surga atau di neraka, itu sudah sangat jelas. Hari ini bisa ya kita mengarah ke sana, tinggal kita yang jadi supir ya. Gimana betul? Ini tergantung kita, Pak. Arab
maring ngetan apa maring ulon jenengan supirnya tergantung awake dhewe. Gini mboten? Ya monggo. Ya. Petanya sudah jelas, gambarannya sudah jelas, kari-kari kita sendiri. Itu mau menuju ke surga atau ke neraka. Ya, angger ke surga tapi angel, dalane akeh gangguannya, angger neraka ta gampang. Gila betul. Itu seperti itu memang gambaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu ayat lagi. Pada ayat yang ke-10 Allah berfirman, "Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha mangayish qalilan ma tashkurun." Dan sungguh telah kami tempatkan kamu sekalian di bumi. Wa ja'alna lakum fiha ma'aish, dan kami jadikan di bumi ini sebagai apa? Ma'aish, sebagai tempat penghidupan, tempat kehidupan. Segala sesuatu bisa panjenengan dapatkan. Walakum fil ardi mustaqarrun wa matangun ila khin, dan bagi kalian di dunia sebagai mustaqarrun, tempat tinggal, wa mata'un, dan tempat bersenang-senang menikmati kehidupan sampai batas waktu yang ditentukan. Ini jelas kita hidup di dunia ana mangsane. Suatu saat kita akan meninggalkan dunia. Ketika kita meninggalkan dunia, yang dibawa adalah amal, harta-harta kita. Kita tinggalkan di belakang. Istri-istri kita tinggal di belakang. Anak-anak kita tinggal, semuanya ditinggal. Allah berfirman, "Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'aish." Sungguh sudah kami tempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan di bumi ini sumber penghidupan. Kenapa Allah berfirman demikian? Agar supaya kita mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, bahwasanya kita ditempatkan di bumi. Dan Allah sudah menyiapkan di bumi ini ada sumber penghidupan bagi seluruh makhluk. Jangankan panjenengan, ya, semua binatang juga sudah disediakan rezekinya oleh Allah Tabarok wa Ta'ala. Tidak usah takut, ya, tidak usah takut. Mau seperti apapun kehadapan kehidupan di dunia, kita tidak perlu takut. Karena Allah sudah menjamin rezeki makhluknya. Itu gambaran orang yang beriman seperti itu. Tidak pernah terlalu goyang goncang dengan keadaan. Ya. Tidak seperti orang-orang yang tidak punya iman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tembe apa kemarin-kemarin? Yang minyak goreng melambung bae wis geger, ya. Ya. Itu bukan pertanda seorang yang beriman, ya. Tembe minyak, ya, belum lagi yang lain. Kita dalam kehidupan dunia ini, kita harus bersiap-siap bahwasanya kita akan dilanda fitnah yang terus menerus, pasti. Karena memang itu ketentuan dari Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus. Sungguh kami akan uji kalian semuanya dengan sedikit dari rasa takut, sedikit, ya. Ketika kita menghadapi situasi segala macam dalam kehidupan dunia, kita memang boleh takut, akan tetapi jangan berlebihan. Wa naqsi minal amwal wal anfus, dan akan kita diuji oleh Allah benar-benar. Ya, termasuk kemarin, ya, atau mungkin sampai hari ini harga minyak melambung. Itu artinya Allah menguji kita dengan kelangkaan. Baik itu karena ulah manusia ataupun yang lain, kita tidak
melihat hal tersebut. Kita melihat ini adalah ujian dari Allah Tabarak wa ta'ala. Bagaimana kita menghadapinya sesuai dengan aturan syariat. Tidak boleh kita mentang-mentang harga minyak lagi mahal, kita ikut-ikutan malah nggih. Sing duwe duit malah borong sing ya contoh ini, contoh. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir itu seperti itu. Ya, orang-orang yang hanya mementingkan kehidupan di dunia, mereka seperti itu. Mereka menimbun sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga harganya melambung. Makanya di akhir hayat yang ke-10 Allah berfirman, qalilan ma tashkurun, sangat sedikit dari kalian hai manusia orang-orang yang bersyukur. Tembe ya, harga minyak larang bae wis padang resula itu banyak melakukan dosa. Berapa lama dari zaman dahulu ya aman-aman saja, panjenengan buktinya ya tidak geger tembe ya, lalu hilang rasa syukurnya. Ya kita kadang seperti itu ya, ketika kita ditimpa musibah orang kemutan bahwa musibah yang menimpa kita sebenarnya hanya sebagian kecil. Itu makanya kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah. Waskuruli wala takfurun, bersyukurlah jangan kafir. Artinya kafir ini mengingkari nikmat, yaitu dengan tadi apapun yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla itu semuanya harus kita syukuri dengan senantiasa berbuat baik terhadap apa-apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.